Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf sekali, hampir 2 bulan lebih saya tidak membuat konten atau video untuk channel kelas IT.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan video pembahasan tentang VVS dengan menggunakan panel A panel. Yang mana yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara instalasi SSL pada IP address VVS dengan panel A panel secara gratis. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan teman-teman like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe channel kelas IT.id dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelas IT.id. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke panel VPS kita, yaitu menggunakan A panel. Dan selanjutnya kita akan membuat website atau add site. Nah, saya akan membuat website dengan IP VVS yang saya miliki. Nah, ini teman-teman tinggal copy saja untuk IP address-nya, lalu teman-teman lanjutkan add site. Selanjutnya seperti biasa pada bagian domain name, teman-teman silakan masukkan IP address-nya, lalu sisanya dibiarkan default saja. Selanjutnya klik submit. Oke, di sini ada tulisan successfully create site, berarti kita sudah sukses membuat website atau add site pada panel VPS kita ya, di panel dengan IP address kita. Selanjutnya kita akan coba akses teman-teman ke IP address-nya. Nah, ini sudah muncul tulisan congratulations. The site was created successfully. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah sukses add site atau membuat website dengan IP address VPS kita pada server A panel. Nah, namun di sini teman-teman bisa lihat ada icon gembok ya yang masih belum aktif teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat connection not secure ya, intinya koneksinya tidak aman, menandakan bahwa ini menggunakan koneksi port 80. Namun untuk mengaktifkan SSL-nya atau menggunakan port 443, nah ininya harus bisa diakses dengan HTTPS teman-teman ya. Seperti ini seharusnya. Nah, dan di sini akan muncul tampilan seperti ini, not secure. Kita tidak bisa mengakses IP address ini dengan HTTPS atau melalui koneksi port 443. Bagaimana caranya? Nah, kalau untuk domain teman-teman sangat mudah ya. Untuk domain itu kita tinggal misal saya di sini ada domain demo kelas IT.id, kita tinggal masuk ke bagian configuration, lalu kita masuk ke bagian menu SSL, dan di sini kita bisa menggunakan SSL gratis ya, yaitu SSL dari bawaan A panelnya Let's Encrypt ya. Nah, ini kita bisa gunakan SSL ini untuk penggunaan domain ya. Ini secara gratis bisa kita dapatkan dari panel panel ini. Namun untuk IP address, nah contohnya ini di sini, kita tidak bisa menggunakan itu teman-teman. Nah, kita coba dulu, kita config, lalu kita masuk ke bagian menu SSL, lalu kita coba DNS verification ataupun file verification. Ini tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini lalu kita port tidak bisa, lalu kita apply. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, atau melalui file verification pun sama hasilnya, karena SSL Let's Encrypt ini yang gratis itu tidak bisa digunakan untuk mengenkripsi atau mengamankan koneksi website yang menggunakan IP address gitu ya teman-teman. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan salah satu website penyedia SSL gratis untuk IP, yaitu di sini saya akan tunjukkan. Untuk websitenya teman-teman silakan masuk ke zerossl.com. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan sertifikat SSL gratis ya, atau SSL protection free untuk IP address kita. Nah, caranya teman-teman setelah masuk ke websitenya, silakan klik get free SSL. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian registration atau sign up. Di sini ada free plan, dan silakan teman-teman tinggal masukkan email. Contoh saya akan masukkan email di sini.
Emailnya bebas ya, tidak harus email bisnis, email gratis seperti Gmail dan lain-lain itu bisa. Lalu masukkan passwordnya teman-teman. Ya. Nah, ini setelah masukkan password, dan untuk passwordnya di sini harus menggunakan number dan lain-lain. Di sini ada persyaratannya 8 plus karakter ya, harus lebih dari 8. Lalu selanjutnya setelah memasukkan email dan password, ini password baru ya, bukan password email, karena kita akan registrasi di website Zero SSL ini. Lalu kita klik next step. Nah, ini boleh di save saja. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan klik di sini, ada kita sudah login ya. Kita sudah auto login dengan email kita yang barusan didaftarkan. Lalu selanjutnya klik new certificate. Nah, di bagian new certificate ini kita akan diminta untuk memasukkan domain. Nah, di sini untuk domainnya teman-teman enter domain, yaitu IP address teman-teman. Ya, jadi bisa domain, bisa IP address ya. Karena kan domain itu ditranslasikan dari IP address ya, untuk kita memudahkan mengakses sebuah situs website ya. Kebetulan yang kita buat barusan adalah domain atau website dengan IP address ya teman-teman. Dan kita akan melakukan enkripsi SSL pada IP address yang barusan kita buat websitenya. Lalu selanjutnya kita next step. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar teman-teman. Yang dimaksud gratis di sini tidak gratis selamanya untuk paket yang ada di Zero SSL ini, yaitu hanya gratis 90 hari saja ya. Untuk 1 tahun kita harus menggunakan versi Pro, itu berbayar. Kita pilih di sini 90 day certificate. Lalu kita next step, dan di sini auto generate, dan kita checklist. Nah, di sini ada free plan Rp0 per bulan. Di sini ada 3 bulan kita mendapatkan, dan ini fitur-fiturnya teman-teman. Perbedaannya silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu kita sudah dipastikan memilih yang ini ya, yang selectednya itu yang free. Lalu kita klik next step. Nah, ini teman-teman kita sudah sukses. Your certificate has been created ya. Di sini sudah kita bisa mendownload sertifikatnya. Nah ya, kita akan pilih di sini file upload ya untuk pilihannya. Kita tidak menggunakan DNS name ya, tapi menggunakan file upload. Nah, selanjutnya teman-teman silakan sebelum next step, di sini ada verifikasi dulu. Pertama, to verify your domain using HTTP file upload, please follow the step. Nah, kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita download dulu filenya. Nah, ini file yang sudah terdownload. Lalu selanjutnya kita masuk ke server kita atau ke panel A, panel kita. Lalu kita buat folder ini dulu, folder.wellknown. Ya, ini kita copy, lalu kita masuk ke A panel, dan bagian IV ini kita masuk ke sini ya, bagian dokumen root. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan directory baru dengan nama yang ini ya, yang barusan kita copy, enter. Lalu kita masuk ke directory yang barusan kita buat, dan kita masuk lagi ke sini, lalu kita copy lagi ini, PKI validation ya. Ini kita buat lagi folder di sini. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke ini, ke folder yang barusan dibuat ya, PKI validation. Nah, langkah selanjutnya kita upload file yang tadi teman-teman ya. Kita upload, lalu kita upload file. Di bagian download. Nah, ini ada file yang barusan tadi kita download ya, file txt, lalu kita open. Nah, ini kita upload. Selesai, kita sudah mengupload filenya. Lalu kita kembali ke halaman Zero SSL teman-teman, ke website Zero SSL, dan kita sudah mengupload file autentikasi tadi ke folder yang sudah disesuaikan. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal verifikasi dengan mengklik ini ya, atau bisa next step. Nah, ini sudah diverifikasi, kita sudah selesai, dan kita akan melakukan verify domain. Nah, ini sudah selesai. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Ini adalah proses verifikasi ya. Ingat langkah-langkahnya tadi di halaman panel kita.
Kita membuat folder dulu ya, tadi sesuai dengan arahan yang ada di sana. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya, kita tinggal download saja. Untuk sertifikatnya silakan di-download. Ini ada download sertifikat.zip. Nah, ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendownload file sertifikatnya. Setelah itu kita kembali ke halaman panel. Lalu kita kembali ke menu website, teman-teman. Ya. Lalu kita masuk ke menu SSL. Atau teman-teman bisa masuk melalui config, lalu ke menu SSL, sama saja. Selanjutnya teman-teman pilih order sertifikat di sini ya. Nah, kita buka dulu file yang tadi kita download, teman-teman. Nah, ini file yang tadi kita download ya, file sertifikatnya. Nah, kita mendapatkan 3 file ini. Pertama ada private key, yang kedua ada sertifikat, yang kedua ada CA bundle ya. Nah, ini kita buka filenya. Kita pertama ekstrak dulu ketiga file ini. Misal kita pindahkan ke mana ya? Ke desktop misal ya. Kita pindahkan ke desktop. Lalu kita new folder di desktopnya, misal ini seperti ini. Sesuai dengan tampilannya, sesuai dengan IP server kita, tidak apa-apa. Nah, kita akan close ini. Lalu kita coba buka teman-teman ke halaman ini ya. Nah, di sini sudah ada foldernya, dan selanjutnya kita coba buka file private key ini. Cara membukanya bisa dengan menggunakan Notepad, teman-teman. Nah, Notepadnya dibuka, lalu kita masuk ke sini. Nah, ini private key-nya. Lalu kita copy ya. Kita copy private key-nya. Langkah selanjutnya kita masuk kembali ke panel kita, lalu masukkan private key yang barusan di copy di sini, dan sertifikatnya kita juga masukkan. Caranya sama seperti barusan. Ini kita hapus. Kita ke sini dulu. Lalu untuk bagian sertifikat ini kita tarik ke sini. Downsave. Nah, ini kita copy. Ini isi file dari sertifikat ini ya. Isi dari file sertifikat, lalu kita masuk ke sini. Dan kita paste. Setelah di paste di sini, kita bisa klik save. Nah, lalu kita klik forge SSL juga bisa. Udah set successfully, dan di sini sudah kita bisa menggunakan SSL yang barusan kita daftar di Zero SSL. Nah, teman-teman, seperti itu. Dan di sini kan masih tulisannya SSL not set ya. Kita reload. Nah, sekarang sudah ada tampilan atau ditampilkan di bagian menu SSL atau kolom SSL ini. Untuk IP address atau website dengan IP address ini, SSL-nya sudah aktif 89 hari. Dan kita coba akses ya IP-nya yang barusan. Selanjutnya kita bisa juga validasi di sini ya, checking installation. Nah, jika masih seperti ini ada tulisan merah, it looks like your certificate. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu, teman-teman, tapi untuk lebih mudahnya apakah SSL sudah aktif atau tidak, yang paling penting kita akses di sini, lalu kita coba akses https:// lalu kita paste IP-nya dan congratulations. Sekarang ini sudah bisa diakses. IP address yang barusan kita daftarkan SSL-nya di Zero SSL sudah bisa diakses dengan koneksi 443 atau HTTPS. Ya, ini seperti ini, dan tulisannya menjadi connection secure ya, teman-teman. Baik, teman-teman, itu saja untuk video tentang cara install SSL pada IP address PPS panel secara gratis. Jika Anda suka video ini, silahkan di like. Jika Anda tidak suka, silahkan dislike, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.